dan Mas Aldi nggak tidur satu kamar. Enggak, Ma, nggak apa-apa. Mas Farhan itu lagi meriang, nggak enak badan, jadi kalau di sini suka kedinginan, makanya Ma yang suruh pindah ke kamar tamu aja. Ini peringatan sama lo. Lo jangan dekatin Bella. Kalau lo dekatin Bella, gua patahin leher lo. Ngerti? Siapa bos kalian? Lo mau tahu bos gua? Bos gua itu mantannya Bella. Jadi siapa yang dekatin Bella akan mati. Ayo, cepat. Sekarang posisinya Pak Rehan ada di mana? Saat ini Rehan ada di dekat jalanan apartemen kamu. Gini aja, biar saya mencari Pak Rehan, Mbak Najwa tunggu di rumah sakit aja ya. Saya akan bawa Pak Rehan ke sana. Ya udah, tolong ya Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga keadaannya Pak Rehan nggak parah. Pak Rehan! Pak Rehan! Pak! Ini kamu? Kamu Najwa? Bukan Pak, saya Bella. Saya akan nolong Bapak tenang ya. Mbak Najwa minta saya buat bantu Bapak ke rumah sakit. Dia nunggu di sana, Pak. Sekarang saya bawa Bapak ya. Najwa. Pak. Ya Allah, aku mohon, berikanlah kesembuhan pada suamiku. Ringankanlah sakitnya dan buanglah penderitaannya. Mbak Najwa, Ibu, saya udah selesaikan semua urusan. Makasih ya Bella. Ini semua gara-gara kamu. Kalau tidak, Rehan tidak akan mengalami musibah seperti ini. Maafkan saya, Ibu. Bunda, tolong jangan salahkan Bella. Ini bukan salahnya dia. Ini tuh musibah. Dan musibah bisa terjadi kapan aja, Bunda. Kalau dia tidak membiarkan Rehan pulang sendiri, tidak mungkin Rehan dipukuli sampai babak belur oleh mantan pacar dia. Iya Tuhan, ibunya Pak Rehan pemarah sekali. Kenapa Mbak Najwa bisa begitu kuat menghadapi ibu mertua yang seperti ini? Bunda, aku mohon tolong sekali lagi. Jangan salahkan Bella, ini bukan salahnya. Justru Bella sudah membantu Rehan dengan membawanya ke rumah sakit. Maafkan Ibu, tapi saya perlu luruskan di sini kalau saat ini saya tidak punya pacar ataupun mantan pacar. Bohong kamu. Ya Allah Bella, tolong maafin aku dan juga Bunda. Karena kami nggak tahu soal masa lalu kamu. Nggak apa-apa Mbak, saya udah biasa dihina, difitnah. Makanya saya lebih memilih sendiri sekarang dibanding saya punya pacar. Karena sampai sekarang saya belum bisa membuka hati saya buat laki-laki lain. Aku harap kamu bisa bersabar ya Bella. Insya Allah kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari mantan pacar kamu. Iya Mbak, amin. Rupanya Bella benar-benar perempuan bebas. Tidak terikat hubungan dengan laki-laki lain. Kalau begitu, kesempatan masih terbuka lebar untuk Rehan dan Bella untuk bersatu. Kalau begitu, siapa yang telah memukuli Rehan sampai babak belur begitu? Dan apa motif mereka? Syukurlah Anda sudah sadar, Pak Rehan. Saya kenapa, dokter? Tenang, Pak Rehan. Semuanya sudah kami tangani dengan baik. Insya Allah, kondisi Bapak akan segera pulih. Tapi kenapa kepala saya sakit sekali? Hampir tidak kuat saya menahannya. Iya, tubuh Bapak mengalami benturan keras. Sehingga banyak membar di tubuh Bapak. Itulah sebabnya mengapa Bapak mengalami kesakitan.
Istri saya di sini, dokter. Ada. Bapak mau ketemu? Ya, kalau dibolehkan. Suster, tolong panggil keluarga Pak Rehan. Baik dokter. Pak Rehan, sebaiknya Anda jangan terlalu banyak bergerak. Karena kondisinya Anda masih sangat lemah, ya? Ya, ya. Bu Najwa. Ya, suster. Bu, Pak Rehan udah sadar dan beliau sangat ingin berjumpa dengan Ibu. Terima kasih, suster. Suster, saya ibunya Rehan. Saya harus segera bertemu dengan anak saya. Silakan Bu. Oh Rehan, syukurlah kamu selamat dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Sudahlah, Bu. Aku tidak apa-apa. Itu yang terpenting. Alhamdulillah, untungnya kamu gak kenapa-napa, Rehan. Saya minta maaf, Pak. Gak apa-apa, Bella. Gak ada yang menyalahkan kamu kok. Iya, Mbak. Terima kasih. Saya yakin ini pasti perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ingin memfitnah saya. Bella, kamu yakin ini bukan perbuatan orang-orang yang kamu kenal? Ini bukan perbuatan mantan pacar kamu? Tidak, Ibu. Saya bahkan tidak mengenal orang-orang yang di luar sana. Sudahlah, Bella. Kamu tenang saja. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah. Mungkin nanti akan ketahuan juga. Rehan, aku harap kamu gak berprasangka sama seseorang. Tidak, Najwa. Kamu tenang. Aku bukan seperti itu orangnya. Bahkan aku tidak menuduh siapa-siapa. Syukur Alhamdulillah. Biar Allah aja yang membalas semua perbuatan orang-orang yang gak bertanggung jawab itu. Iya. Bella, aku pikir sebaiknya kamu pulang saja supaya besok kamu tidak terlambat ke kantor kita. Baik, Pak. Rehan, kamu gak usah ke kantor dulu ya. Keadaan kamu kan belum pulih. Aku tidak apa-apa. Aku merasa sudah lebih baik setelah mendapatkan obat dari dokter. Jadi aku pikir besok aku bisa ke kantor, ya? Tolong kamu urus supaya aku bisa pulang sekarang. Iya, nanti aku ngomong sama dokternya ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farhan, kamu ada di mana, Nak? Lagi kerja, Bu? Ada apa ya? Farhan, seharusnya hari ini kamu jangan kerja. Kamu kan lagi sakit. Semestinya istirahat, bukan kerja. Loh, aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku baik-baik aja. Farhan, kamu jangan bohong sama Mama. Tadi Mayang udah cerita ke Mama kalau kamu sakit. Sampai kamu pindah kamar di kamar tamu. Iya kan? Kamu istirahat ya sama Mumtaz. Biar besok pagi kalian berdua bisa segar. Bobo ya, sayang ya. Selamat tidur ya, Mas. Ya, aku bantu bawa. Soal itu, Ibu nggak usah khawatir. Aku udah minum obat, terus istirahatnya juga cukup, jadi sekarang aku udah sehatan kok, Bu. Ya sudah. Mama kan cuma hanya mengingatkan aja. Kamu baru sembuh, jadi sebaiknya kamu cepat pulang. Bisa istirahat, jangan lama-lama kerjanya ya. Iya, Bu. Aku akan usahain pulang secepatnya. Ya sudah, kamu hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kapan aku harus berpura-pura seperti ini? Najwa. Ya Allah, Dion, ada apa? Kenapa kamu kelihatan panik seperti ini? Perasaan ini sangat mengganggu aku. Dan aku nggak bisa menyimpannya lebih lama lagi.
Astagfirullahaladzim. Apa yang akan Dion katakan sama aku? Perasaan apakah yang sedang mengganggu jiwanya? Ada apa, Dion? Aku butuh kamu, Najwa. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi tentang masalah ini. Dan aku kira kamu adalah orang yang paling aku percaya saat ini. Dion, sepertinya kamu sedang menghadapi masalah besar ya? Sangat besar, Najwa. Dan masalah ini sangat bertentangan dengan hati nurani aku. Dion, setiap orang itu pasti punya masalah. Dan setiap orang juga butuh tempat untuk mengadukan masalahnya itu. Dan satu-satunya tempat itu adalah Allah. Karena Allah lah yang memberikan kita masalah. Dan beliau juga yang memiliki jalan untuk mengeluarkan kita dari masalah itu. Kamu udah kayak ustazah yang lagi ceramain aku aja. Kenapa kamu gak jadi ustazah aja? Kamu kan cantik juga. Dion, setiap orang tidak harus menjadi ustazah untuk membantu memberitahu orang tentang agama. Ya Najwa, kamu benar. Dan sebagai seorang wanita, aku cuma ingin menjadi istri dan juga menantu yang baik untuk Rehan dan Bunda Priyanka. Ya, kalau menurut aku kamu udah berhasil menjadi seorang istri yang baik kepada Rehan. Makasih, Dion. Oh ya, tadi kamu bilang kamu lagi ada masalah. Sebenarnya apa masalah kamu, Dion? Tapi aku masih ragu, Najwa. Karena Mami bilang aku nggak boleh menceritakan masalah ini ke siapapun juga. Kalau gitu sebaiknya kamu jangan menceritakan hal itu sama aku. Karena kamu udah berjanji kan sama Mami untuk nggak cerita sama siapa-siapa. Masalah ini udah membuat aku sangat gelisah. Aku udah menutupi sebuah kejahatan besar. Dan aku harus menyimpan sebuah kebohongan. Maksud kamu menyimpan kebohongan apa, Dio? Ya Allah, manakah hal yang menurut Engkau benar? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Menepati janji atau membuka sebuah kebohongan? Tolong bantu aku ya Allah. Memilih mana keputusan yang tepat untuk aku lakukan. Dion, kamu harus pikir dan kamu harus selalu ingat masalah yang sedang menimpa kamu. Itu kamu harus menganggap sebagai ujian dari Allah. Karena mungkin setelah masalah ini selesai, Allah akan mengangkat derajat kamu. Dan menjadikan kamu manusia yang lebih baik lagi. Makasih Najwa. Kamu udah memberikan aku jalan keluar yang benar. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang, Dion? Aku mau sholat, terus mau minta petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan diberi jalan keluar dari dia. Amin, insya Allah. Oke, ya sudah kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, aku benar-benar senang. Karena kamu sekarang sudah benar-benar berubah dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kamu yang mengajarkan aku untuk seperti ini, Najwa. Aku yang seharusnya berterima kasih sama kamu. Terima kasih ya Pak, udah mau percaya sama saya. Kalau saya itu nggak punya masa lalu, karena buat saya punya pacar itu nggak mudah. Tapi mestinya kamu mengerti ya bahwa wanita seperti kamu tidak mungkin kalau berlama-lama sendirian. Maksudku, pasti ada seorang pria yang mau denganmu dan mendekati kamu. Begini, aku cuma mau bilang, wanita seperti kamu tidak baik kalau sendirian. Pasti ada seorang pria yang menarik hatimu, kan? Sebenarnya laki-laki yang mendekati saya banyak, Pak. Tapi sulit buat saya untuk jatuh cinta. Aku yakin suatu hari nanti akan ada seorang laki-laki dalam hidupmu.
orang itu bisa menarik hati. Aku doakan Bella. Kenapa Bapak justru mendoakan saya? Karena kalau tidak begitu, bisa-bisa nanti kamu dapat pria yang tidak tepat, yang hanya main-main dengan hatimu saja. Dengan berdoa, insya Allah dapat yang tepat. Maksud Bapak, saya akan terjebak dengan laki-laki playboy? Enggak sih Pak. Saya tahu laki-laki mana yang pantas untuk mendapatkan hati saya. Semoga yang kamu inginkan benar-benar bisa terkabulkan. Baik, saya permisi ke meja saya, Pak. Oke. Oke. Tahan, 1, 2. Oke, tahan. Ya, coba pose yang beauty. Oke, 1, 2. Boleh yang lebih elegan. Oke, nice. Kenapa ada foto Anita? Apa Maya yang kenal dengan Anita? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mayang, kamu dapat foto itu dari mana ya? Tebak dong, aku dapat dari mana? Mayang, maaf tapi aku lagi tidak bercanda. Aku pengen tahu kamu dapat dari mana foto itu dan apa hubungannya kamu dengan orang yang ada di foto itu? Dan maksudnya apa untuk kamu kirimkan ke aku? Kok panik gitu sih, Mas? Kenapa? Kamu kenal sama Anita? Enggak. Aku sama sekali nggak kenal. Kamu tahu sendiri kan, aku ini cuma sopir taksi. Aku tidak begitu tahu soal dunia modeling dan para model-modelnya. Iya deh, iya aku percaya. Oh ya Mas, kamu tau gak sih, Anita itu udah 2 tahun loh off dari modeling. Dan sekarang dia tuh balik lagi. Kalau boleh aku tahu, kamu kenal model ini dari mana ya? Yang waktu kemarin itu yang kamu nemenin aku acara fashion show. Nah di situ kan aku bilang ada satu model yang bagus banget. Nah itu Anita yang jadi brand ambassador aku. Alhamdulillah. Sepertinya Maya nggak tahu hubungan aku dengan Anita. Mas, udah dulu ya. Anita udah kelar nih, aku pengen ngobrol sama dia. Ya udah kalau begitu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas. Mbak Mayang, tadi aku dengar pembicaraan kamu sama suami kamu. Kayaknya kalian pasangan yang serasi ya? Ya, alhamdulillah sih. Dia emang perhatian banget sama aku. Oh ya, ternyata dia juga fans kamu loh. Oh ya? Makanya tadi pas aku bilang kalau kamu udah balik lagi ke dunia entertain dan jadi brand ambassador produk aku, dia jadi kaget gitu. Aduh, makasih ya. Semoga comeback aku sebagai model bisa mengangkat nama aku lagi kayak dulu ya. Insya Allah, kamu pasti bisa. Amin.